Bertempat di Masjid Al-Ihsan Desa Hamalau, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kembali melaksanakan Safari Rajab, yang juga dirangkai dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Safari Rajab tersebut dihadiri langsung Bupati HSS Haji Ahmad Fikri, didampingi Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, bersama para asisten Setda HSS, Kepala Kementerian Agama Kabupaten HSS, serta para kepala perangkat daerah lingkup Pemkab HSS. Kegiatan Safari Rajab diawali dengan sholat Isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tausiah agama yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Asnawi Shihabuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sahabat-sahabat perlu sayangi dan perlu cintai, perlu muliakan para habaib, alim ulama, guru agama yang terhormat Bapak Bupati, Kepala Daerah Hulu Selatan beserta Sekda, Bapak Kemenak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bapak Ketua Dewan Masjid, Bapak Camat Kecamatan Sungai Raya, Bapak Kepala Desa Hamalau, para undangan, hadirin, jiran, tetangga, rahimakumullah. Pertama, mari kita sama-sama ucapkan syukur, alhamdulillah, bertemu bulan Rajab. Rasulullah SAW beliau tidak sampai bulan Rajab selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana. Rasulullah beliau berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, tidak lupa mari selalu kita baca salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Karena beliau berkata, Man shalla alaiya marratan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepada satu kali, Allah memberikan rahmat 10 kali. Dan juga Allah memulai kita sebentar banyak etika di masjid yang mulia. Tulis saja ada nawaitu al-akhirah di masjid dengan kita berniat etika karena selama kita di masjid selalu kita beretika selama itu juga. Tadi kita udah ke masjid dengan kaki yang kanan, Allah waftahi abwaab rahmati. Ya Allah, bukakanlah bagiku itu rahmat dan itu ampunan. Selama di sini, insya Allah kita akan selalu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih terutama sampaikan kepada Bapak Bupati, dan ini merupakan informasi yang menyedihkan karena beliau berkata nanti September sudah berakhir jabatan beliau seperti cakainya kawan, cakap kawan pokoknya taruh saja lagi cakap kawan. Jadi beliau sudah 2 kali dan kita sangat-sangat bangga dengan konsep beliau selama kurang lebih 10 tahun benar-benar memikirkan nasib masyarakat Hulu Sungai Selatan. Sehingga beliau bilang dia kantor kami beliau katanya itu aja. Ada kayak orang kan dia aja rumah bupati katanya itu aja, tapi rumah masyarakat alhamdulillah. Juga terima kasih kepada selain Bapak Bupati
kepada keluarga, masyarakat, terutama panitia Masjid Al-Ihsan yang pada malam hari ini dapat giliran safari Bapak Bupati di bulan Rajab. Karena Bapak Bupati ini ada safari Rajab, ada safari Ramadan, ada safari Rabiul Awal kan. Bahwa safari juga bulan-bulan safari Maulid beliau jalan juga, safari Rajab beliau jalan juga, safari Ramadan juga jalan juga. Kemana? Ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Gimana jauh itu? Jadi pemimpin dari kita di manusia ini jalan ke masjid itu baik. Karena apa? Karena masjid ini oleh Imam Ghazali diumpamakan kayak rumah sakit. Tapi sakit yang manusia ini bukan ke masjid, ini bukan sakit yang fisik, tidak, sakit hati. Jadi bila dia orang sakit hati itu lah masih gitu. Tapi yang punya sakit awal, baik kita ke masjid, ke puskesmas, kalau sakit, ke dokter, materi ya kan. Tapi kalau sakit hati, mengobati hati manusia, rajin-rajin dan ke masjid. Tadi Bupati sudah menyinggung hari kita disuruh rancang datang ke masjid, salat berjamaah. Terima kasih. Pertama, kalau berbicara kisah bulan Rajab atau yang disebut namanya Isra wal Mi'raj, ini judul kisah cerita yang mulai dulu sampai sekarang tuh ada perbedaan. Dan kisah ini, cerita ini beda dengan kisah yang biasa. Bulan Rajab berajab, bila datang Rajab berajab, bila bulan Rajab berajab. Tapi manusia alhamdulillah tidak ada yang jenuh. Bahasa kita ada yang tidak punya. Selalu bila sampai bulan Rajab, panitia sibuk mencari. Ayo kita berajab, ada masa bulan sekali-sekali bulan Rajab, ada setiap minggu bukan ya? Ada setiap minggu. Bila ya hari Jumat, pasti Rajab sebulan kali ada. Ada sekali aja, ada bermacam-macam. Pokoknya bulan Rajab ini kalau kisah orang berajab, salah bulan dikatakan ini sangat-sangat banyak. Nah di sini nanti timbul pertanyaan, kenapa yuk? Ya ada bulan bulan Rajab, bila bulan Rajab berajab, bila bulan Rajab berapa? Dan di sini nanti, karena bulan Rajab ini, Isra wal Mi'raj ini bukan hanya kita yang menceritakan, bahkan Allah menulis di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang pertama menceritakan kisah perjalanan Nabi Isra. Timbul pertanyaan, kenapa cerita Isra Mi'raj ini kada mau jenuh, kada mau puyah? Kesekitannya menjenuh karena Isra Mi'raj ini ceritanya, kisahnya bukan diulang manusia. Kalau manusia ada sutradara, ada yang mengatur supaya cerita baik itu buku, novel ataupun cerita film dan lain sebagainya, itu sutradaranya manusia. Sehingga kisah diulah manusia ini ceritanya beda dengan kisah Isra Mi'raj. Apa bedanya? Kalau yang kita pada cerita kisah di radio hari pernikahan, hari sekitar tahun zaman dulu kan saja. Waktu pertama kali radio bukan di Bandung, Orang Manado itu dulu saya sebelumnya itu apa? Angkatris, boleh nggak angkatris sekarang? Dulu tuh ada cerita bila ia sunat dia berapa kalau pada tahu juga ada cerita macam-macam kisah. Dia ceritanya apa ya? Dulu rapi. Pokoknya serialnya itu bila ia sampai cerita kisah itu bibian ceritanya ada tapi di radio macam-macam ceritanya, macam-macam ceritanya ya kan. Dan bila
berbeda Isra wal Mi'raj tidak boleh bisa makhluknya ada manusia Allah, sehingga bila kita bacakan Isra wal Mi'raj hari ini bacakan, esok bacakan, apabila bacakan ada katakan dia malam ini orang kali jadi ke masjid, bulan Rajab kali jadi ke masjid apa boleh apa jadi yang sudah bacakan Isra wal Mi'raj ada. Padahal kisahnya itu juga tabinya itu juga Jibrilnya itu juga Makahnya itu juga Postinnya itu juga Ulangnya itu juga. Dia tentang pimpinan itu tukang baca beneran. Ada pimpinan tukang baca, ada lagi yang tukang baca, ada orang adalah tukang baca, ada orang mata, orang mata. Inilah kelebihan Isra wal Mi'raj, mukjizat. Nah lalu di sini kisah Isra wal Mi'raj ini bisa disenangi, bisa didengari, bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa diterima bila orang beriman. Bila ada beriman percaya atau percaya. Kenapa? Nah, disinilah dia ulang bila bacakan Isra wal Mi'raj ini hanya semata-mata dengan akal Nabi 1440 tahun yang lewat sampai 1 tahun 1445 tahun. Karena Isra wal Mi'raj itu terjadinya pada setahun sebelum Nabi Hijrah. Sekarang tahun Hijrah 1444, tambah setahun 1445 tahun. Bayangkan, udah saling wawasan belum terjadi pada tahun 2000 tahun. Isra wal Mi'raj itu begitu terjadi malam hari 27 Rajab setahun sebelum Hijrah itu beisukan paginya hari Senin. Rasulullah SAW duduk pada Ka'bah. Karena Nabi kita ceritanya memang selalu di masjid. Nabi selalu di masjid. Pagi hari itu Abu Bakar datang menemui Rasulullah. Dan Abu Bakar ini melihat bukan Nabi ini lain pada biasa. Gembira pada yang kita tuh melihat tadi kemarin langsung kelihatan dan gembira kelihatan. Belum tidur ingat, belum dari sekolahan mulut tuh diberi kemudian alawan orang berbeda ini buat pemerintah tadi bila ada lalu pemerintah itu libatnya pas di hadapan sekolahan mulut. Jadi bukan sepeda mulai berbeda. Ilainya pulih hubungan pemerintah tadi bisa pindah laju, pindah pulih ikan panggil ujung banyak ujungnya tuh. Kelihatan di muka tidak ceria ya kan. Nah itu berarti ujung ternyata tapi nilainya kulit di mana saya tidak layu ada tapi pandir si warung apa menjuluki mana yang mereka di mana bila dijaluki sehingga orang pada tapi bila dia ujung bisa itu harusnya juga jadi bila dia nyaman itu gede aja. Nabi dilihat oleh Abu Bakar, Nabi lain Rasulullah hari ini. Ya Nabi Rasulullah, Nabi Abu Bakar itu ucap lawan Nabi ini kan punya agama. Karena di dalam waktu jelas dalam umumnya ada Rasulullah itu hidup terus meninggal dunia. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti Rasulullah. Akhirnya sampai pada cerita langsung Nabi Abu Bakar untuk muslim persyaratannya aku telah dijalankan kepada Allah menjalankan dia ilal masjidil haram maka ilal masjidil aqsa muslim. Ini kisah begini asalkan itu kan ada transportasi kecuali hanya dengan unta. Kalau jalan itu berapa bulan hanya sampai ke sana, berapa bulan lagi baliknya baru sampai. Kisah dulu. Terus Nabi setelah ke Masjidil Aqsa, apa yang terjadi? Wa ulitu ila sama, aku dinaikkan oleh Allah ke atas langit sampai muntaha, sampai sidratul muntaha, sampai jadi dalam perjalanan jadi neraka selesai. Abu Bakar itu seputar mengatakan sadaqta wa amantu bima qulta. Jujur dia, aku beriman dan Abu Bakar langsung mengajukan pertanyaan.
Abu Bakar takut kenapa? Beliau bertanya ini kisah kalau orang lain Abu Bakar bisa menerima, tapi orang lain belum tentu bisa menerima. Rasulullah belum menjawab pertanyaan Abu Bakar, dari luar datanglah Abu Jahal. Abu Jahal dari jauh melihat Nabi ini tidak akrab, ambil dan kayak ini langsung bertanya, hei Muhammad, apa yang saya bicarakan? Ini pertanyaan Abu Bakar terjawab, langsung terjawab. Dan menurut aku ini ada tanggung-tanggung Abu Jahal, orang yang paling jahil dengannya karena dia bukan agar di Indonesia. Sini kemana? Mendekatlah Abu Jahal, diceritakanlah oleh Nabi sebagaimana diceritakan kepada Abu Bakar. Belum selesai Nabi berkisah, di stop dan waktu Nabi Jahal stop. Ada saya tahu sangat kenapa ya Rasul? Aku punya orang karena perkara kisahnya pun jadi jalan oleh orang ada banyak ada lebih. Dia lahir kepada pembacaan bila mana ini dalam beda banyak orang yang juga pembacaan banyak pihak pada orangnya. Ada dari dengan kami itu kami punya ayat Al-Quran itu berdoa pembacaan itu pihak berkuasa orangnya ada kamu itu baru begitu. Saat ini kalau baca pokoknya pembacaan itu kita baca orangnya apa di asas sama kira gitu. Punya surat ya langsung berdiri punya langsung ya masyarakat Quraisy balik bulan kasih dia datang begitu tak kumpul punya mulai kisah tadi mulai kisah balik bulan malam tanya di Islam lalu diberikan selesai begitu selesai menjaga diri kepada teman-teman saudara siapa yang percaya dengan apa yang diceritakan Muhammad saudara kenapa ada pertanyaan? Karena menggunakan akal. Masa ujar-ujar hari kan besok lebaran pulang malam tadi besok kan sudah ada di sini. Dijawab oleh Nabi Ubay aja. Baru jadi pelajaran sudah ada di sini. Karena itu hanya menggunakan akal. Kalau secara akal, kalau orang berangkat langsung ada di sini. Menurut catatan Nabi Israel dengan itu berbaring guring di jenis pamir di bawah paculan ramas karena bahan itu panas belum dingin sudah datang. Kira-kira berapa waktunya? Berapa tusuk dengan pembicaraannya? Capek itu tutup panas sebetulnya. Belum lagi hilang panasnya sudah datang. Nah disinilah penjelulun Abu Jahal kada bisa menerima karena semata-mata akal. Abu Bakar bisa menerima karena ada plusnya akal dan iman. Inilah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini akan disertai, akan diketujui, akan dipahami, akan diamalkan oleh orang yang beriman. Orang yang beriman atau ada tapi beriman, nah itu kan. Di sini kita orang yang beriman. Abu Jahal ditanya sama Abu Bakar, Abu Bakar, kenapa kamu bisa percaya? Kami kan tidak percaya aja. Abu Bakar, Nabi itu berucap untuk al-musriyadi. Aku di jalan nakal. Nabi kan berbeda aku di jalan, aku tulang ada. Untuk al-musriyah, aku di jalan nakal. Bila dia berjalan, lawan di jalan nakal beda. Kita bisa anggap bisa jadi cucu kah, atau umur 6 bulan cabut ini kan yang jalan sebulan bisa berjalan, tapi di jalan nakal. Tapi kalau jalan sendiri kan bisa. Isra Mi'raj juga demikian. Bagaimana Nabi bisa menempuh jarak yang begitu jauh, bahkan sampai naik ke atas mustawa sampai Sidratul Muntaha. Menurut ceritanya waktu itu ada banyak yang hadir itu. Ada yang mengajukan pertanyaan, ada yang bahkan mengulur-ulur itu datang tiba-tiba dia baik kepalanya ke atas orang ini panas. Gimana akan murau tapi gimana kalau dikering panas tapi kita pada demikian. Akhirnya di antara yang hadir ada yang kata, berdiri kamu berdiri kan? Akan beres tidak sebenarnya jangan tapi sebab akan menuju lebih baik dan kamu. Bagaimana kamu naik ke atas langit sedangkan akan beres di sekitar keduanya ada kamu ini akal. Ujian dulu dengan Allah Taala ini banyak dan ada masuk akal. Contohnya di dalam Al-Quran diceritakan apabila yang juruna ila samai kaifa rufi'at. Tidak masuk akal. Kayak apa langit di atas ada tiangnya
Inilah salah satu di antaranya. Tapi kalau dia dengan iman, Abu Bakar begitu ditanya apa yang Abu Bakar saja juga Nabi 10 kali pasti percaya. Karena dengan iman. Inilah kisah Isra Mi'raj yang perlu kita amati, yang kita cermati apa yang terjadi. Dalam surah Al-Isra Mi'raj itu urut ayatnya lupa. Coba ada ayatnya lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimus shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhura. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Di dalam surah Al-Isra ini isinya Isra Mi'raj. Hendaklah kamu dirikan salat kapan? Bila sudah matahari tenggelam sampai yang apa? Bila sudah tenggelam matahari malam hari sampai yang apa? Tiba maghrib. Tiba maghrib isya. Tiba isya subuh. Tiba subuh zuhur. Tiba zuhur asar. Dalam ayat ini perlu diingat ada kalimat wa Qur'anal fajr. Qur'anal fajr ini dalam tafsir maknanya salat fajar subuh. Ini salat yang bermasalah. Sehingga Bapak Buya Hamzah beliau mengatakan kalau ingin mengetahui sebagaimana sebanyak umat Islam di Indonesia, Buya Hamzah lihatlah pada 2 hari raya. Orang Muslim di Indonesia berapa banyaknya? Lihat di waktu sembahyang hari raya, sampai hari raya Id, sampai raya Idul Adha, Idul Fitri, lihat banyak. Lihat kalau ingin tahu jumlah orang Muslimin di Indonesia berapa banyaknya, lihat di waktu hari raya. Kalau ingin melihat orang yang beriman di Indonesia, lihatlah waktu subuh. Nah, mana yang banyaknya sembahyang hari raya waktu subuh? Banyak semua, banyak hari raya ada peperangan. Bila hari raya itu Masya Allah ya, pokoknya dihadiahkan belum hari raya sudah penuh baju atau sampai hari raya gitu ya. Dari sinilah kita Buya Hamzah lagi untuk Buya Hamzah beliau mengatakan siapa yang menjaga sholat subuh berjamaah akan terpelihara dari api neraka. Siapa yang sholat subuh berjamaah sebelum salat subuh akan dimiliki apa yang ada di dunia. Yang ketiga beliau, yang ketiga, siapa yang bergelap-gelap berangkat salat subuh akan dapat cahaya pada hari kiamat. Al-Quran mengatakan inna Qur'anal fajri kana mashhura. Salat fajar ini disaksikan. Rasulullah ditanya langsung, Rasul sahabat Rasulullah, kalau habis salat subuh berjamaah disaksikan oleh siapa? Dijawab oleh Nabi, al-malaika. Kita salat subuh berjamaah disaksikan malaikat. Malaikat yang ta'ahu nabikum malaikatun bil laili wa malaikatun bil nahar. Yang malaikat malam, malaikat siang hapus. Yang tadi turun, yang malam, yang siang naik lagi. Begitu naik ditanya oleh Allah para malaikat. Padahal Allah beritahu malaikat-malaikat yang datang di dunia, bagaimana keadaan hamba di dunia. Orang yang salat subuh berjamaah dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda. Salat subuh beda lawan salat yang lain. Padahal salat subuh itu manusianya banyak yang sibuk. Sibuk apa? Sibuk apa? Sibuk kuring. Ada yang sibuk pegawaian, ada sibuknya kuring, yang istirahat. Nah, di sini lagi hadis Rasulullah mengatakan menceritakan ini sahih. Kita ini manusia ini, kita ini orang beriman ini bila jentek kita hadap guring berdebat, kita hadap guring langsung ke setan. Di jalannya kepala kita ini 3 jalan, 1, 2, 3. Bila kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Teks pakai seperti ingat ya. Duduk, tes pakai kedua.
Balanda, ada si bangun dan jajaran jangan si macula. Kalau enggak, tapi setan jika bihilah setan paling banyak akan dan kini. Kira-kira kalau kita dikuring ada menjebak dari kesari, kita kuring kesari, kalau kuring kita diganggu saja, tapi aku dikambing orang tak. Ada pada kita kuring dikambing orang pada sari. Jurur mau dia pengambil kita dalam pilih kesari lagi, tapi sekarang orang yang Belanda, orang yang ada mau bangun saat subuh hujan lagi, aduh telinganya dikambing oleh setan. Subhanallah, Subhanallah. Dan sakit. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sampai ayat tadi. Sebelum salat subuh berjalan waktu sehari mulai jam 6 sampai jam 6 pagi berapa jam? Dari jam 6 sampai jam 6 berapa jam? 12. Kalau dari jam 6 ke jam 7 saja, jam 7 dan 8 2 jam, jam 4 9 3 jam, 9 10 jam 10 lah, dalam jam 10 3 per 4 jam. Sepertiga. Jam 10 jam 11 sejam, jam 12 2 jam, jam 1 3 jam, jam 2 4 jam, 2 per 3. Jika sudah berlalu 2 per 3 malam, nah, apa yang terjadi? Ini apa yang terjadi? Ini setiap malam bukan yang bulan Rajab setiap apa terjadi tiap malam. Bila sudah 2 per 3 malam terjadi oleh Allah SWT, pintu langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dibuka oleh Allah SWT. Setelah dibuka ada Allah memanggil, hamba-hamba manusia yang ada di dunia, yang hendak tobat pintu tobat buka, yang hendak minta ampun terbuka, yang hendak minta urusan dunia, urusan apa saja sekarang pinta. Allah SWT menawarkan. Coba bayangkan 2 per 3 malam sudah jam 2 bangun, tapi bangunnya bukan anak Pak Kami, ada anak Pak Kami, ya Pak Kami, tapi Bapak Kami duduk salat sunat lah 2 rakaat. Ada baik 2 rakaat saja, 2 rakaat saja, ada banyak 2 rakaat saja. Kamu pikir awal ingin banyak lagi. Kalau dia bangun di waktu malam lalu mengajarkan salat sunat yang demikian, apa yang terjadi? Maaf, para malaikat Allah memuji orang ini. Manusia ini tapi senang dipuji oleh manusia. Waduh, manusia dibanggakan, diidolakan, dipuji oleh orang. 1000 orang memuji kita, akan ada mungkin 2000 orang mencaci kita. Jadi bila ada orang sayang lalu kita ada gangguan. Bila ada orang setuju lalu kita ada yang marah lalu kita, ada yang memuji kita, ada yang mencaci kita. Itu manusia. Kita manusia jangan minta dilihat, jangan minta dipuji, jangan minta dihargai manusia. Minta dihargai siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun di waktu malam, tidak berharap pujian siapa pun tahu, ada yang tahu apa yang kita kerjakan, bangun malaikat yang memuji dia. Dipuji oleh malaikat. Kalau malaikat memuji siapa yang mencatat? Ada yang semua malaikat semua akan memuji. Bangun di waktu malam 2 per 3 luar biasa. Tidak ada urusan apa-apa. Pada 2 per 3 malam ini Allah SWT. Nah ini setiap malam, bukan hanya waktu bulan Rajab, bulan Ramadan, lain setiap malam, 2 per 3 malam, siapa bangun berdoa memohon minta kepada Allah diaminkan oleh para malaikat. Diaminkan oleh para malaikat. Subhanallah. Inilah jalur Isra Mi'raj. Mendengar cerita ini bagi kita orang yang beriman, tapi amun bagi orang yang di dunia yang cinta kepada dunia, mendengar kisah ini insya Allah akan tertarik. Kenapa? Karena di dalam hatinya bukan iman, di dalam hatinya bukan cinta Allah, di dalam hatinya bukan cinta Rasulullah, di dalam hatinya bukan cinta agama, cinta dunia. Dunia kisah surga terakhir.
bangga dipegang oleh manusia, bangga dipuji manusia, padahal dia dicari dan dipuji oleh manusia yang lain. Jadi kisah Israel ceritanya salah di sini kan tadi begitu. Kalau kita ya kita orang yang beriman, begitu mendengar kisah Israel sedap, begitu mendengar kisah salat sedap, begitu mendengar kisah surga sedap, begitu mendengar rasa takut, itulah orang yang beriman. Asal ayat asal kita siapa yang ada ingin supaya kita ini dipujikan. Inginlah kedudukan yang tinggi, inginlah punya rumah yang baik, inginlah punya anak yang baik, semuanya ingin. Ya, jawabannya kalau ingin anak kuncinya tidak susah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hamka, siapa yang salat sunat mengawali salat subuh akan dapat apa yang ada di dunia. Salat sunat apa yang dikerjakan sebelum subuh? Dia dulu bangun 2/3 malam, yang mungkin setengah 3 bangun dia duduk. Salat sunat apa yang dikerjakan? Aku juga biasa tahu silakan. Aku juga biasa salat hajat biar anak salat spesial. Biar itu selesai. Nah, mudah-mudahan berkat semarin Bapak Bupati Udara JBD menceritakan kisah-kisah dalam perjalanan Nabi SAW itu terlalu banyak. Belum langsung poinnya aja, salat 5 waktu inilah yang harus kita jaga dan dipelihara. Bupati sudah langgar semua dibayar yang listriknya. Coba Bupati ya, pulang malam semalam, kamu anak, kalau dia anak kampung, singgah di jalan dulu ada pengirahan pada singgah. Ternyata sampai di situ orang ada singgah dulu, salat dulu di sana, salat isya di sana. Kalau lu berangkat habis pagi, begitu salat masuk ke dalam masjid, kaki dulu dapat gajinya, sini saudara bilang Allah kalau lu kemudian langsung supaya jurut dia jadi imam, ada dia jadi imam, jadi imam dulu. Kalau bilang jadi bertiga, sini dua tutup supaya selamat. Kemana orang yang ada beda? Orang yang amat zikir dulu itu. Pulau ini ada ahli majlis zikir, ada ahli majlis salat sangat ketujuh. Cuma belum sangat disayangkan. Majlis zikir banyak, majlis taklim banyak, majlis ilmu banyak, sampai yang di masjid di langgar mana-mana banyak orang yang tatap itu juga yang negara. Kalau negara jalan. Kemana orangnya? Punya dulu apa artinya ke masjid zikir? Apa artinya kamu sekalian? Amun masjid langgar uang. Maka oleh karena itu kita orang yang beriman, apalagi masya Allah bermemuji takdir Allah menjadikan. Tapi insya Allah kalau jalur kita tuh masjidnya baik, lampunya bagus, semuanya bersih, aulanya baik. Bahkan kalau dipikir-pikir kalau masjid ini harap pada rumah lot bukan pemerakan, ya kan? Nah, jadi pastinya kita di tempat yang nyaman, kemudian masjid tidak ada di dunia di tempat yang paling mulia karena Allah SWT saya bermasjid. Masjid adalah masjid yang paling dimuliakan Allah di dunia. Maunya kita sebagai para ahli pembelajaran rancang-rancanglah ke masjid. Allahu Akbar ke masjid. Cuma orang yang banyak ada mengerti Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu itu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Allahu Akbar itu sebenarnya bukan itu artinya, bukan itu maksudnya. Allahu Akbar apa artinya? Dunia atau isinya, langit atau isinya di dunia ini kalau bukan Allah Ta'ala ada. Kita bisa melihat kalau bukan Allah Ta'ala ada. Kita bisa hidup kalau bukan Allah Ta'ala ada hidup. Kita bisa kaya sugih kalau Allah Ta'ala ada sugih. Kita bisa berjalan kalau Allah Ta'ala bisa berjalan. Kita bisa sehat kalau Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tapi manusia kadang merasa melihat seseorang, hidup seseorang, pintar seseorang, segalanya seseorang, ada tahu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecil kita, mana kita bisa melihat dan bisa, awal lakukan dan bisa, awal lakukan. Sekarang bisa kenapa? Karena Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar sebutnya ini dulu kalau kita pahami kita sudah. Tapi banyak manusia tidak paham, tidak mengerti apa maksudnya kalimat Allah. Belum lagi
Kemudian Raja yang alhamdulillah mulai dari beberapa bupati kegiatan Pusat Raja, mulai awal beliau jadi bupati sampai yang kedua, ini sudah sampai yang terakhir, sampai Raja, sampai Ramadan, sampai Maulid, semuanya sampai beliau, sampai Raja ini. Kita hari ini di pengucapan beliau terima kasih dan beliau panjang umur, sehat walafiat, ya kan? Sehingga kita doakan sebenarnya pejabat yang hadir pada hari ini, kita doakan pertama kita perhatikan salat di bawah. Maksudnya pertama usahakan salat di bawah bagi bapak-bapak, jangan di rumah, salat masjid Nabi. Jangan dilanggar, jangan dilupa salat berjamaah dilanggar di masjid. Kenapa? Begitu banyak dari lupa berjalan ke arah ke masjid, satu langkah kita berjalan, satu dosa diampuni oleh Allah, satu kebaikan diakan di surga. Begitu kita berjalan, musim penghujan, musim hujan, di mana-mana banjir, kita jalan dari lupa mau masjid mau ke langgar, di sini banyak binatang. Ya Allah, ya Rabbi ya Tuhanku, hujan birudu, hujan jamrek, hujan sabut, ya Allah, ini orang mau salat berjamaah, ampuni dosanya. Ini kebaikan seberjamaah. Makin jauh rumahnya, makin jauh berjalan, makin banyak ampunannya. Apunya kainan balik rumahnya para pasigit, jangan ke pasigit, jangan ke langgar, dicabut rumah para akan ke pasigit, para akan ke langgar, dia diserahkan ada pakam pasigit, apa pasigit, ada yang memang sini saja, dikisahnya. Maka dari itu kita di sini lah, pakdai salat lima waktu ini tidak ada sesuatu yang paling abdal di dunia salat lima waktu, salat lima waktu. Subhanallah. Sekali lagi berucapan Bupati terima kasih atas kesempatan memberikan pada malam hari ini, untuk mendoakan dia seperti tadi kita doakan, mudah-mudahan kita bersyafaat Rasulullah hari ini. Mudah-mudahan pada umur sehat walafiat ala tauhid wa rasul. Dan kita doakan masyarakat kita, tetangga saudara, kita doakan dan belum rajin ke masjid, mudah-mudahan tak buka acara masjid. Dan masih palas-palas ke langgar, mudah-mudahan rajin ke langgar, ya kan? Dan masih maladeo, mudah-mudahan apik maladeo. Dan kita doakan, ya kan? Dan sudah rajin, mudah-mudahan bertambah rajin lagi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama ikuti Tim Liputan HSS TV melaporkan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.